절대로 그자와 엮이는 일 없게 할 것이옵니다. Halo teman-teman semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Kali ini admin masih akan melanjutkan alur drama Korea Chosun Attorney Amorality episode 11 dan 12. Tak usah berlama-lama, langsung saja ke alur ceritanya. Ketika kepercayaan dibalas dengan pengkhianatan, tentunya akan meninggalkan luka yang sangat dalam. Kenyataan yang Hansu terima hari itu sungguh membuatnya hancur. Ia tak percaya dibohongi oleh wanita yang kini telah mengisi hatinya. Bahkan saat itu, ia lebih memilih ditangkap polisi daripada harus menerima bantuan dari Putri Yeonju. 갈 테니 내가 죽이지도 않았는데 피묻은 칼이 내 배에 있었는지 명명백백시오. Semuanya kembali pada saat Eksekutif Yu berada di istana bersama Raja. Eksekutif Yu menyalahkan Raja atas tindakan Raja yang gegabah karena memilih orang seperti Tuan Kwon untuk menjadi menteri. Alasan itu juga membuat Eksekutif Yu tak bisa melepaskan jabatannya. Ia bahkan mengajak Raja jika bukan karena garis keturunan, Raja tak akan pernah duduk di singgasana itu. Namun ia berjanji akan menyerahkan jabatannya jika Raja berhasil menunjukkan kualitasnya. Itu bukanlah kalimat penyemangat, melainkan kalimat ejekan untuk sang raja. 아니, 이 자리에 앉을 자격이 있다는 걸 증명하란 뜻. 지켜봐 주시겠습니까? Malam harinya, Raja langsung meminta bantuan pada Hakim Yu dan memberikan pesan darurat agar Yeonju tak menemui Hansu. Khawatir Hansu berada dalam bahaya, Yeonju langsung menemui nenek ratu. Ia berjanji akan meninggalkan Hansu, tapi neneknya harus membiarkan Hansu hidup. 맹세를 지키는 사람으로 살게 없소서. Yeonju mengikuti Hansu yang diculik di tengah hutan. Ia mengikuti pria itu sampai rumahnya hingga ia tahu bahwa Hansu tengah dijebak. Interogasi akhirnya berlangsung. Hansu tetap kekeh menyangkal bahwa dia bukan pembunuh Tuan Chu, membuatnya harus disiksa dengan cambukan. Sementara Yeonju, ia menemukan surat dan 2 buah cincin dari Hansu. Surat itu berbunyi bahwa Hansu akan melindunginya. 이게 진짜 내 선물이야. Malam harinya, Dongchi menemui Hansu di penjara. Ia tahu bahwa yang meletakkan belati di rumah mereka adalah Tuan Cho. Karena akan sulit menemukan pembunuh Tuan Chu, Hansu meminta Dongchi untuk membuktikan bahwa Hansu tidak bersalah. Ia meminta Dongchi untuk mencari saksi atas keberadaannya malam itu. Sampai di rumah, Dongchi dan 2 gisang itu dikejutkan sekotak uang di depan rumah mereka. Rupanya kabar Hansu ditangkap telah sampai di telinga Ensu. Ia membantu kakaknya dengan memberikan uang untuk mencari orang yang mau bersaksi. Sampai saat itu juga, Eksekutif Yu masih mempengaruhi Ensu bahwa semua itu adalah perbuatan keluarga raja. Sementara itu, Hakim Yu terlihat mengunjungi Hansu di penjara. Ia memprovokasi Hansu dan membicarakan tentang pernikahannya dengan Yeonju. Ternyata Hakim Yu melakukan itu agar Hansu tidak menyerah dan bisa membebaskan dirinya dari penjara. Mendengar kata pernikahan, Hansu kembali teringat momen dengan Yeonju. Bahkan kali ini ia menangis kencang seolah meluapkan kekecewaan yang ia rasakan. Pagi harinya, Hansu kembali disiksa karena masih menyangkal tuduhan itu. Sementara itu, Dongchi dan 2 gisang terlihat sibuk mencari saksi atas keberadaan Hansu malam itu. Di dalam kondisinya yang mengenaskan, Hansu terus bergumam tentang undang-undang hukum. Ia bahkan tertawa membuat hakim yang berada di depannya kebingungan. Tak lama kemudian, Dongchi masuk membawa saksi yang bisa membuktikan keberadaan Hansu. Tak hanya 1, tapi 5 orang. Mereka adalah orang-orang yang pernah Hansu bantu dalam kasusnya. Mereka semua bersaksi bahwa malam itu mereka bersama Hansu. Hakim itu mulai marah lalu mengancam mereka akan disiksa jika mereka bersaksi. Dongchi terlihat sedikit takut, tapi ia tetap menerima risiko itu untuk menyelamatkan Hansu. Tepat
Pas saat itu, beberapa warga yang lain juga datang, bahkan mereka berkerumun di depan gerbang. Melihat itu, hakim hanya menganggap mereka adalah orang yang pernah ditolong Hansu dan berniat untuk membalas budi. Kesaksian mereka bisa saja diragukan kebenarannya. Tanpa disangka, Chusal yang merupakan anak buah Tuan Cho juga datang dan bersaksi. Ia bersaksi bahwa malam itu ia selalu mengawasi Hansu untuk menyerangnya. Namun ia kehilangan kesempatan karena Hansu selalu bersama banyak orang di sekitar. Karena hakim itu baru saja dipulihkan dari jabatan, ia tak ingin mengacau lagi. Ia memutuskan untuk melepaskan Hansu. Malam harinya, dengan tertatih Hansu pergi ke Suwon-gak yang sudah kosong karena ditinggal penghuninya. Lagi-lagi kenangannya bersama Yunju kembali teringat. 억울한 사람을 돕는 게 외집 일 아닙니까? 우리가 반드시 이긴다. Yunju rupanya juga berada di sana. Ia berusaha meraih tangan Hansu untuk menjelaskan, tapi pria itu bahkan tak mau disentuhnya. Yunju memberikan surat dari ayah Hansu yang kini tinggal amplopnya. Ia mulai bercerita bahwa eksekutif Yu telah mengambilnya beberapa hari sebelum raja meninggal. Seolah tak ingin ditipu kedua kali, Hansu sama sekali tak mempercayai ucapan Yunju. Ia bahkan mulai curiga bahwa kemungkinan raja ikut andil pada tragedi kematian orang tuanya. Bahkan setelah mendengar itu, Hansu beranggapan Yunju menemuinya agar bisa memanfaatkannya untuk balas dendam. Meski Yunju mengatakan bahwa ia ingin berjuang bersama, Hansu tetap mengakhiri hubungan mereka di sana. Keesokan harinya, saat raja dan para menteri sedang rapat, Hansu membuat keributan di depan aula istana. Ia mengaku sebagai teman raja dan mengajak raja minum arak bersama. Raja menyetujui permintaan Hansu dan mereka kini sudah berada di tempat jamuan. 이제야 백성들에게 관심을 가져. Seolah kebencian telah merasuki dirinya, Hansu meminta raja membuktikan kualitasnya untuk melindungi rakyat Joseon. Jika raja mampu membuktikan itu, maka Hansu akan menganggap keluarga kerajaan tak ada hubungannya dengan kematian orang tuanya. Raja hanya bisa tersenyum saat lagi-lagi ada orang yang memintanya menunjukkan kualitasnya sebagai raja. Saat itulah Hakim Yu datang. Ia bahkan sempat beradu pendapat dengan Hansu dan mengabaikan raja yang masih berada di depan mereka. 태관문 나올 때부터 퇴출의 금치를 줄줄줄줄 하고 나왔다더만. Mengetahui bahwa hari itu adalah ulang tahun Yunju, Hansu memilih pergi. Ia sadar diri bahwa ia tak layak duduk di sana bersama para bangsawan dan keluarga kerajaan. Di jalan, ia kembali bertemu dengan Yunju. Ia mengambil sepatu Yunju yang sengaja Yunju lepas, lalu meletakkannya di depan wanita itu. Ia masih ingat saat memberikan hadiah sepatu bunga, ia meminta Yunju pergi kemanapun membawa sepatu itu. Namun kini, ia melarang Yunju memakai sepatu itu untuk pergi kepadanya. Yunju hanya bisa diam dan menatap Hansu yang mulai meninggalkannya. Sampai di rumah, Hansu menggendong seorang bayi yang menangis yang ia sebut sebagai kliennya. Rupanya bayi itu adalah keponakan Chusal yang ditinggal mati oleh ayahnya. Chusal terus menangis di samping Hansu hingga membuat Hansu memaksanya untuk bercerita. Semenjak kematian ayahnya, Chusal dan kakaknya mempunyai impian memiliki tanah sendiri. Suatu hari kakaknya menunjukkan sebuah tanah yang tandus padanya. Menurut hukum, jika mereka bisa mengolah tanah itu selama 3 tahun, mereka bisa memilikinya. Siang dan malam, Chusal maupun kakaknya bekerja tanpa henti. Sedikit demi sedikit, mereka mulai mengolah tanah tandus itu agar bisa menjadi tanah yang bisa ditanami. Namun tentu saja semua itu membutuhkan kesabaran yang sangat besar. Chusal yang frustasi melempar cangkul miliknya dan tanpa sengaja mengenai kaki kakaknya. Bukannya menolong, Chusal yang ketakutan justru meninggalkan sang kakak. Semangat sang kakak tak menurun hanya karena kakinya yang pincang. Ia terus mengolah lahan itu seorang diri hingga berhasil menumbuhkan padi di sana. Bersama istri dan anaknya, ia terlihat bahagia menyambut padi yang sebentar lagi siap untuk dipanen. Kebahagiaan mereka ternyata membuat Won Dae-won, menteri penasehat kerajaan, tidak suka. Dengan berbagai cara, Tuan Won berusaha mengambil tanah itu untuk menjadi miliknya.
Ia membuat akta tanah palsu atas namanya. Ia bahkan memukuli kakak Chusal hingga terluka parah. Ipar Chusal yang masih tak terima mencoba menggali di tanah itu. Namun sayangnya ia ketahuan dan harus dipenjara. Kakak Chusal meninggal hari itu, hari di mana ia menceritakan semua masalah itu pada Hansu. Mendengar kasus yang menimpa Chusal, Hansu terlihat bersemangat. 잘 됐네. Pagi harinya, ia mendatangi pengadilan dan menyerahkan surat gugatan pada Hakim Yu. Mengetahui bahwa ia mendapat surat gugatan, Tuan Won segera mendatangi eksekutif Yu untuk meminta bantuan. Keesokan harinya, Hansu mengumpulkan semua warga desa yang juga merupakan petani desa seperti kakak Chusal. Mereka mengatakan bahwa setidaknya mereka dipanggil sebagai buruh sekali 2 kali untuk bekerja di sawah. Mendengar itu, Hansu meminta mereka untuk bersaksi bahwa kakak Chusal benar-benar mengolah tanah itu hingga membuatnya seperti sekarang. Hansu merasa tenang karena mereka bersedia. Sidang pertama akhirnya dimulai. Dalam sidang itu, pihak Tuan Won menunjukkan akta tanah kepemilikannya. Lalu pihak Hansu menghadirkan para saksi yang telah ia rencanakan. Tanpa ia duga, para saksi itu malah memberikan kesaksian palsu. Setelah sidang, tentu saja Chusal marah pada mereka. Namun mereka terpaksa melakukan itu karena Tuan Won menyandera istri mereka. Hansu kembali berpikir untuk mencari cara memenangkan sidang. Saat kedua Gisang itu menyebut tanggal ulang tahun keponakan Chusal, Hansu teringat dengan sesuatu. Tanggal pengesahan yang ditulis dalam akta tanah milik Tuan Won adalah tanggal 1 Februari. Tanggal 1 Februari adalah tanggal libur saat itu. Tak ada satupun kantor pemerintahan yang buka. Hansu kembali menemui Hakim Yu untuk memastikannya. Tapi begitu sampai di sana, ia malah dibawa ke sebuah ruang tembikar milik eksekutif Yu. Di sana juga ada Hakim Yu dan Yeonju. Setelah mendengar bahwa Hansu mencari akta tanah, eksekutif Yu membuat siasat untuk mengalihkan perhatian Hansu pada cinta segitiganya pada Yeonju dan Hakim Yu. Sementara tentunya ia akan melakukan sesuatu pada akta itu. Mengetahui hal itu, Hakim Yu segera menyusul ayahnya. Namun ia terlambat karena tanggal di akta tanah itu telah berubah. Yeonju merasa bersalah karena keinginannya untuk membantu malah membuat Hansu semakin terpojok. Sementara itu, mendengar semua cara yang mereka lakukan gagal, Chusal mulai frustasi. Ia kembali menyalahkan dirinya sendiri atas kematian kakaknya. Rasa frustasi juga melanda Hansu. Seolah ingin merasakan sakit yang dialami kakak Chusal, Hansu mencoba melakukan pekerjaan bertani itu. Malam harinya, secara mengejutkan, Dongchi mengabarkan bahwa Chusal memutuskan untuk mencabut gugatan. Ternyata semua itu adalah ide Putri Yeonju. Putri Yeonju menyarankan agar Chusal menyerahkan tanah itu pada bendahara negara. Dengan begitu, Chusal nanti masih bisa mengolah tanah itu meski sebagai buruh tani negara. Mendengar itu, Hansu dengan tegas menolak. Ia menceritakan betapa beratnya hidup sebagai buruh tani karena tak memiliki tanah. Memiliki tanah sendiri adalah keputusan terakhir yang lebih baik. 이미 자기 두 발로 서서 물론 이 나라까지 떠받치고 있는데. Sidang kedua akhirnya dimulai. Secara mengejutkan, Hansu sebagai pihak penggugat memutuskan untuk mencabut tuntutannya. Ia berkata jika kliennya tak bisa memilikinya, maka Tuan Won juga tak bisa. Chusal dan beberapa orang lain saat itu menghancurkan tanggul sungai hingga membuat tanah sengketa itu dipenuhi dengan air. Melihat itu, Tuan Won terlihat menangis frustasi. Hakim Yu menunggu keputusan Tuan Won. Untuk membuat tanah itu bisa ditanami lagi, setidaknya Tuan Won harus memperkerjakan orang selama 3 tahun. Namun sepertinya Tuan Won begitu sayang pada uangnya dan tak ingin melakukan itu. Akhirnya ia memutuskan untuk melepaskan tanah itu. Hansu bersama Hakim Yu terlihat mengunjungi tanah itu. Hakim Yu terkejut saat melihat tanah itu masih seperti semula dengan padi menguning di atasnya. Rupanya Hansu dan yang lain hanya memindahkan penanda ke tanah yang lain lalu membanjiri tanah itu dengan air. Ia tahu bahwa Tuan Won sebenarnya tak berniat mengolah tanah itu dan hanya ingin merebutnya. Ia juga tak tahu pasti lokasi tanah itu berada. 만약에 들켰으면 Acara ulang tahun keponakan Chusal akhirnya dilangsungkan. Di sana Chusal mengumumkan bahwa ia akan menamai keponakannya dengan nama Hansu.
Saat itulah Hansu melihat Tuan Cho diam-diam memberikan hadiah pada keponakan Chosal. Setelah Hansu cek, rupanya hadiah itu dari Putri Yeonju. Hansu segera mengejar Yeonju dan melarang Yeonju untuk membantunya. Ia bahkan mengembalikan sepatu itu. Ternyata Hansu melakukan itu karena ia tak ingin Yeonju dalam bahaya. Di dalam kotak hadiah itu, Hansu menemukan surat dari Yeonju, sebuah informasi tentang eksekutif Yu. 거기가 원상의 소식통일지도 몰라. Keesokan harinya, Hansu pergi ke bar milik Ensu. Melihat kedatangan Hansu, Ensu sangat terkejut. Ia segera membelakangi Hansu, namun membuat minuman yang ia bawa tumpah. Saat itulah Hakim Yu yang juga berada di sana segera keluar.